Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan kontroversi dalam episode RUU Sisdiknas Bikin Panas bersama saya Zilvia Iskandar. Langsung saja saya perkenalkan, sudah ada 5 orang narasumber di studio untuk membahas topik pada malam hari ini. Yang pertama adalah Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Katarina Mulyana Girsang. Berikutnya, Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi Neti Herawati. Selanjutnya ada penggiat pendidikan Kisaur Panjaitan. Berikutnya ada juga Kepala Litbang Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Ada Sumardiansah Perdana Kusuma dan Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri Rizky Safari Rahmat. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Sebelum kita memulai dialog kita pada malam hari ini, saya akan membahas dulu, memaparkan apa sebetulnya yang menjadi polemik dalam RUU Sisdiknas kali ini. Pemirsa, jika Anda merasa pendidikan itu adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan, dan jika Anda memilih sistem pendidikan di Indonesia masih banyak kekurangannya, inilah saatnya bagi kita untuk memelototi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Kemendikbudristek menjanjikan RUU Sisdiknas sebagai langkah untuk mengimbangi perkembangan sistem pendidikan yang kian cepat dan solusi atas tumpang tindihnya berbagai undang-undang terkait dengan pendidikan. Oleh karena itu, RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang terkait pendidikan. Undang-undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi. RUU Sisdiknas ini adalah omnibus law yang menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu. Lalu apa sih masalahnya? Bukannya bagus kalau undang-undangnya itu makin gak ribet dan sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya ada 3 masalah utama dalam RUU Sisdiknas. Pertama, lagi-lagi masalah klasik sih, minim pelibatan publik yang bermakna. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G mencontohkan uji publik pada Februari lalu terkesan sebagai formalitas saja. Karena organisasi yang diundang hanya diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan komentar dan masukan. Masalah kedua, tergesa-gesa. Katanya pemerintah mengajukan RUU Sisdiknas untuk masuk dalam program legislasi nasional prioritas perubahan tahun 2022. Tahun ini, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI minta agar pembahasan RUU Sisdiknas ini tidak tergesa-gesa. RUU ini kan bersifat omnibus law, terdiri dari 16 bab, 150 pasal. Tentu harus detail dan hati-hati. Yang mengejutkan juga pada Mei 2022 lalu, Presiden Jokowi sempat mengaku tidak tahu menau soal RUU Sisdiknas yang dirancang Kemendikbudristek. Kok bisa? Masalah ketiga dan yang paling panas adalah soal tunjangan profesi guru yang tidak tercantum secara eksplisit di RUU Sisdiknas. Padahal tahu sendiri kan kalau betapa berharganya tunjangan profesi buat seorang guru. Pada naskah RUU versi April 2022, aturan mengenai tunjangan profesi guru termuat dalam pasal 127 ayat 1 sampai 10. Nah, pada versi Agustus 2022, tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang tunjangan profesi guru. Yang ada hanya pasal 105 yang menyebutkan dalam menjalankan tugas keprofesian, pendidik berhak mendapatkan sejumlah hal, mulai dari upah dan jaminan sosial hingga penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. Nah, jadi sebenarnya tunjangan profesi guru itu dihilangkan atau tetap ada? Lantas bagaimana nasib RUU Sisdiknas? Tunda atau lanjut terus? Inilah kontroversi selengkapnya. RUU Sisdiknas bikin panas.
Oke, saya mau langsung ke PGRI. Di sini ada Pak Rian. Pak Rian, katanya PGRI protes dengan RUU Sisdiknas. Kenapa? Memangnya tidak dilibatkan kemarin dalam proses pembentukannya? Ya, PGRI berusaha untuk menyampaikan pandangan terhadap pemerintah. Namun perlu diketahui kami sangat inklusif dan sangat pluralistik. Artinya kami menyambut baik niat pemerintah untuk mengubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi bersifat Omnibus Law. Namun yang menjadi nalar kritis kami adalah ketika ada pergeseran dari Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbicara mengenai tunjangan profesi, yang mana versinya berbeda dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi April pada pasal 127 yang kemudian hilang sama sekali pada rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi bulan Agustus. Oke. Yang kemudian menjadi pasal 105 itu. Sebelum kita bahas nih soal benar atau tidak tunjangan profesi gurunya itu hilang, dalam proses pembentukannya sendiri apakah Anda merasa penyerapan partisipasi publiknya sudah baik? PGRI sebetulnya diundang dalam beberapa FGD, namun tidak diberikan ruang yang luas untuk membangun sebuah dialektika. FGD kami diundang menyampaikan pandangan dalam waktu kurang dari 10 menit dengan naskah yang diberikan secara mendadak. Yang kami inginkan adalah PGRI sebagai sebuah organisasi besar dengan anggota 3,4 juta itu harusnya dilibatkan secara strategis, secara nyata dalam tim. Bukan sebatas uji publik, tapi di dalam tim yang sampai detik ini kita belum tahu siapa tim pakar, orang-orang yang terlibat dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi uji publiknya sekali saja tuh PGRI terlibat? Ada beberapa kali, namun peran kami sangat minim dengan waktu yang sangat terbatas dan mepet. Dan menurut Anda itu tidak cukup? Tidak cukup untuk membangun sebuah dialektika yang sangat komprehensif untuk selevel undang-undang. Oke, Ibu Katrin, sebelum kita bahas pasalnya ya, benarkah minim sekali, tidak cukup katanya kalau buat PGRI kurang dari 10 menit, apa yang bisa dibahas, Bu? Baik, jadi organisasi profesi guru ini kan lebih dari satu, ya, sangat banyak. Jadi kita mengundang juga tidak hanya organisasi profesi, ya, tapi beberapa juga dari organisasi yang di bidang pendidikan, termasuk swasta, ya. Jadi ini tentu saja rasanya begitu semangatnya dan begitu banyaknya problem yang dibahas, tentu saja tidak semua masukan bisa kita tampung 100%. Bahkan di konsep yang kami usulkan setelah pembahasan bersama masukan teman-teman dan juga masukan beberapa organisasi profesi dan eksternal Kemendikbud itu juga di dalam pembahasan dengan tim kementerian juga ada yang diterima dan ada yang tidak. Sehingga lahirlah versi Agustus. Bahkan apapun usulan konsep kami di awal yang mungkin diterima juga oleh masyarakat, oleh organisasi profesi juga ternyata dalam pembahasan dengan KL terkait itu dihapuskan gitu atau tidak dimuat, tetapi nanti akan ada pengaturan di dalam PP-nya. Tapi gitu. Intinya kalau ruang untuk memberikan kesempatan bagi penyerapan masukan aspirasi itu sudah ya. Sudah, tapi kan? Memang tidak dipungkiri terlalu banyak memang organisasi yang harus didengarkan dan memang tidak bisa semuanya difasilitasi. Iya, karena memang ruang itu tidak terbatas pada sampai dengan RUU ini diserahkan ke DPR, tidak. Tapi dalam pembahasan DPR nanti pasti akan tetap melibatkan semua unsur masyarakat yang memang memiliki atensi atau ingin memberikan saran kepada RUU ini. Bahkan saat ini pun sebelum dibahas pun kita punya websitenya gitu ya, sikdiknaskemdikbud.go.id itu juga memberi ruang. Dan kalau, bahkan kepada publik ya? Kepada publik. Baru satu-satunya RUU ya yang dibuka seluas-luasnya melalui website. Ya, belum ada satupun. Jadi itu alasannya tidak kurang sebetulnya ruang yang sudah diberikan. Ya, sebetulnya yang disampaikan Bu Catherine itu sedikit menyalahi sejarah. Sebab kalau kita ingat lahirnya guru dan dosen nomor 14 tahun 2005, itu peran PGRI sebagai sebuah organisasi besar itu dilibatkan sangat penting, itu satu. Yang kedua, Anda mau dilibatkan seperti apa sih kalau PGRI? Maunya kayak gimana? Di dalam perumusan sebuah undang-undang, uji publik itu merupakan langkah yang di ujung. Tapi ada langkah di depan, apa itu? Mulai dari naskah akademik, mulai dari dialektika di dalam tim pengembang itu sendiri, di SK-kan oleh menteri, diskusi-diskusi internal, barulah masuk rancangan. Jadi jangan ketika barang udah jadi, baru kita hanya ya dilibatkan di penghujung, di ekor. Tapi proses awalnya dari mulai naskah akademik, kemudian penyusunan draftnya dari pasal ke pasal kita tidak terlibat. Yang kita mau, kita duduk di dalam tim inti yang menyusun rancangan undang-undang. Bagaimana itu, Bu Catherine? Ya, jadi tentu saja kan usulan ini usulan pemerintah, sehingga pemerintah harus bersatu dulu ya, satu sikap.
Tetapi dalam penyusunan tim pemerintah pun sebelum masuk dengan KL, kami sudah menyerap aspirasi mulai dari Januari 2022 ya, dalam berbagai kegiatan, tidak hanya DKT tapi webinar juga kan. Nah, ini bentuk wujud bagaimana kita untuk menyamakan persepsi atau menerima masukan dari masyarakat gitu. Tetapi sekali lagi, konsep apapun yang kita serahkan ke DPR itu belum tentu 100% akan sama gitu ya. Bahkan ada beberapa undang-undang yang saya ikut tim penyusunannya berubah 90% dalam pembahasan dengan DPR. Jadi ruang ini masih banyak kok gitu ya. Oke. Ya, ruang ini masih banyak. Baik, kalau Kang Rizky sikap Anda seperti apa dalam proses pembentukan undang-undang ini? Ya, terutama kami dari forum guru yang sudah bersertifikasi kaget terkait ada isu tunjangan profesi guru yang dihilangkan pasalnya. Walaupun ada di bab peralihan di 145, cuman bentuk keterjaminan bahwa tunjangan profesi itu akan dibayarkan atau akan diberikan kepada guru baik yang non ASN atau ASN semestinya dapat termuat tereksplisit di dalam. Tapi kalau forum RUU. bersertifikasi forum guru bersertifikasi sekolah negeri ini dilibatkan tidak pada uji publik? Kami tidak dilibatkan, cuman kami mengikut perkembangan di PGRI. Gitu. Tidak dilibatkan? Iya. Oke, kenapa yang ini tidak dilibatkan, Bu? Ya, karena memang unsur dari kelompok pendidikan ini kan sangat banyak ya. Nah, tetapi kepentingan dari sekolah-sekolah negeri itu ada pada Kemendagri. Ya, Jadi pemilihannya bagaimana, Bu? Yang diundang dalam partisipasi publik, uji publik itu pemilihannya bagaimana? Kenapa yang satu diundang, kenapa yang satu tidak? sebenarnya undangannya itu pada berbagai kesempatan ya, pada berbagai pertemuan mulai dari Januari sampai Agustus itu dipilih memang beberapa hal yang memang memberikan masukan yang bisa membantu konsep itu gitu ya. Jadi kepentingan dari teman-teman di organisasi ini bisa juga dijawab oleh organisasi lain yang juga memiliki kepentingan yang sama. Jadi tidak bisa saja satu kepentingan itu lebih dari satu organisasi gitu. Satu kepentingan bisa diwakili oleh organisasi lain. Anda sepakat, Kang Rizky? Kalau memang menjamin apa yang sudah terjamin yang baik dan diatur oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, sebagaimana profesi guru itu suatu profesi yang memartabatkan guru, negara hadir untuk memberikan penghasilan yang di atas kebutuhan hidup minimum, jaminan sosial dan sebagainya tetap terjamin, semestinya ada hal yang memang tersirat atau eksplisit di RUU Siknitas itu, sehingga tidak membuat kami yang percaya tidak percaya tunjangan profesi guru itu apa tetap akan ada ke depannya setelah RUU ini disahkan. Terus bagaimana nanti peraturan pemerintah di bawahnya atau peraturan lainnya yang mengatur itu kan belum menjamin ke situ. Oke, jadi karena tadi intinya, ada pasal yang hilang juga kan buktinya. Sebetulnya kalau tidak diundang di uji publik ya tidak masalah, asal yang menjadi aspirasi itu betul-betul bisa dijamin ya. Oke, bagaimana dengan Himpaudi nih Bu Neti? Anda merasa proses pembentukannya sudah fair, sudah melibatkan partisipasi publik yang bermakna? Saya terlibat di mulai Januari dan saya menyaksikan bahwa organisasi yang diundang dan diakui oleh PGRI juga kita diundang. Tapi juga benar kalau waktu yang tersedia 10 menit sampai 15 menit. Tapi ada ruang untuk kita menuliskan, bahkan ketika saya terlambat untuk mengirimkan, itu sampai saya ditelepon di WA beberapa kali. Dan untuk itu aspirasi kami pada bulan April tidak ada di dalam draft bulan April. Dan kemudian saya menyampaikan secara tertulis apa yang kami inginkan dan pada bulan Agustus ini masuk. Apa aspirasinya? Nah, selama 17 tahun guru-guru pendidikan anak usia dini tidak diakui sebagai guru. Karena guru atau tenaga pendidik? Jadi kan sekarang karena belum guru. Kalau dibilang status belum guru. Tapi kalau Mbak tanya, apakah mereka bekerja sebagai guru? Apakah mereka kemudian menggunakan kurikulum yang diterapkan pemerintah? Sama persis. Nah, tetapi karena di Undang-Undang Guru disebutkan bahwa PAUD non formal tidak diakui sebagai guru, maka jangankan tunjangan profesi, statusnya aja tidak ada. Dan akhirnya Himpaudi memperjuangkan supaya itu masuk dan jadi guru. itu didengar. Artinya saya melihat bahwa niat baik itu ada dan ruang itulah yang tinggal kita manfaatkan untuk memberikan masukan. Bahkan sampai yang sekarang. Begitu. Jadi ada nih yang didengar, difasilitasi, ada yang tidak. Itu tergantung apa Bu Catherine?
sebenarnya pembahasan-pembahasan ini kan antara yang didengar saja ada yang bertolak belakang gitu ya. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B gitu. Berarti kalau kita harus pilih dalam rapat dengan KL adalah yang B, bukan berarti yang A tidak didengar. Karena tidak mungkin dua-duanya diakomodir kalau bertentangan gitu. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Neti, ya di undang-undang guru itu seolah-olah yang non formal bukan guru gitu, padahal selalu dipanggil guru juga. Baik. Ya kan? Jadi undang-undang guru ini sudah membuat diskriminasi di antara pendidik gitu. Karena seharusnya pengaturan guru dan pendidik lainnya itu di dalam PP menurut Undang-Undang Sisdiknas. Oke. Itulah yang kita kembalikan kembali sama dengan Undang-Undang Dikti. Menurut Undang-Undang Sisdiknas pengaturannya harusnya di PP. Gitu. Oke, jadi ada satu poin penting aspirasi dari teman-teman di PAUD yang sudah didengar. Ada satu lagi soal tunjangan profesi guru yang juga ingin didengar. Apakah itu juga bisa difasilitasi? Sebetulnya dihapus atau tidak sih? Kami akan jawab sesaat lagi.